Dari sisi kredit tahun ini atau especially di kuartal 1 ini sebetulnya kalau di sisi produktifnya hampir sama. Karena memang siklusnya itu biasanya di Q2 sampai Q4 untuk yang produktif. Tapi kalau di sisi konsumtif, menurut saya sejak tahun lalu pun sudah mulai meningkat cukup signifikan ya. Kenapa? Karena saya juga merasakan bahwa kredit yang kita berikan kepada sektor konsumsi ini memang indirectly. Karena kita tidak langsung kepada end user, tapi kita melalui beberapa multi finance, baik yang dimiliki oleh grup maupun beberapa multi finance yang lain. Seperti contoh, tahun lalu saja peningkatan atau pencairan kredit untuk sektor di konsumtif, motor, mobil, itu di Bank Mega sendiri hampir kira-kira 8 triliun. Ya. Kemudian belum ditambah juga dengan kredit-kredit lain yang seperti multiguna dan sebagainya. Rumah mungkin nggak terlalu banyak. Di tahun lalu nih Pak tahun ya? lalu. Nah tahun ini Q1 mobil masih tetap continue. Ya, setiap bulan itu kira-kira kita cairkan kredit hampir kira-kira 800 miliaran. Setiap bulan? Setiap bulan. Dari Januari 2023? Iya. Jadi saya kira itu memperlihatkan bagaimana optimisme pasar. Dan kalau kita lihat juga beberapa pameran mobil, luar biasa antusiasnya. Dan banyak mobil yang malah mungkin juga nggak siap juga untuk dibeli. Karena PPKM sudah dicabut jadi pengen jalan-jalan langsung ya mungkin dengan mobil baru ya Pak Madi yang melihatnya. Nah Pak, di kuartal 1 2023 ini tadi pembiayaan kredit itu ada sekitar 800 miliar per bulannya ya Pak ya dari Bank Mega sendiri. Ini komposisinya seperti apa Pak kalau boleh dijabarkan? Oke, yang saya tadi maksud 800 adalah fokus kepada yang consumer loan. Baik. Ya, artinya untuk mobil dan motor. Dan kebanyakan memang masih didominasi oleh motor. Nah, beberapa keluhan kenapa mereka tidak bisa meningkat signifikan atau lebih tinggi lagi karena kebanyakan unit-unit mobilnya belum ready. Ya, jadi mobil-mobil baru mereka harus tunggu walaupun mereka sudah confirm. Jual beli mobil bekas juga menurut saya sekarang ini juga cukup menarik ya. Mereka kalau saya lihat beberapa user juga akhirnya lari ke mobil-mobil bekas karena memang yang baru nggak ready. Jadi memang semua most likely lari ke sana. Kalau KMG ini mungkin belakangan ini nih, mulai mendekati Lebaran, biasanya memang siklusnya seperti itu. Mereka punya rumah, mereka butuh bukan modal kerja, multiguna untuk keperluan anything kita bisa siapkan. Demikian juga kadang-kadang mereka gadaikan mobil dan sebagainya untuk multiguna. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi memang optimis ya Pak ya dengan juga capaian di bulan-bulan pertama 2023 ini sudah begitu mulai baik kelihatan ya. trennya. Sudah mulai kelihatan trennya dengan begitu baik. Baik, terima kasih Pak Madi. Nah Pak Aris dengan mungkin menambah juga ya Pak ya dari CIMB Multifinance sendiri, CIMB Niaga Finance sendiri. Anda melihatnya seperti apa dengan juga tadi ekspektasi yang disampaikan oleh Pak Madi mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, jadi consumer akan mungkin ada encouragement sendiri untuk berbelanja. Bagaimana pandangan Anda terhadap ekspektasi pembiayaan pada kuartal 1 2023 ini dari CIMB Niaga Finance? Oke, kalau kita melihat data secara makro, data Gaikindo penjualan retail hingga bulan Februari 2023 sudah tercatat 174.000 lebih unit yang terjual. Bila kita bandingkan dengan data penjualan retail di periode yang sama tahun 2022, yaitu sampai dengan Februari, itu ada di 148.000. Berarti peningkatan penjualan unit kendaraan baru mengacu terhadap data retail itu sebanyak 15%. Dan kalau kita lihat juga data industri dari realisasi kredit yang dikeluarkan datanya oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, datanya hanya baru sampai dengan Januari. Tapi kalau kita lihat di Januari 2023, realisasi kredit terjadi di industri itu 24 triliun. Itu meningkat 18,17% bila diperbandingkan dengan Januari periode yang sama di Januari 2022. Nah, ini juga sejalan apa yang ada di CIMB Niaga Finance. Kredit kita di Februari, aset kita juga meningkat sekitar 17,17% dari 4,8 triliun hingga 5,7 triliun. Nah, ini kita melihat bahwa traksi di tahun 2023 juga cukup lumayan optimis dan menggembirakan. Tidak semenakutkan sebelum kita memasuki tahun 2023. Ternyata berbagai macam indikator pembangunan cukup membuat industri optimis bahwa 2023 akan jauh lebih baik. Dan apalagi ada dua pameran yang sudah terjadi. Yang satu adalah IIMS
di Februari 16 sampai 26 itu juga tidak kita kelihatan bahwa animo masyarakat terhadap pembelian mobil baru ini juga cukup lumayan tinggi. Dan juga yang sedang berjalan sekarang ini adalah Gaikindo Jakarta Auto Week ya di bulan Maret ini. Nah, ini juga akan menstimulus transaksi masyarakat untuk pembelian kendaraan, apalagi memang kita akan menjelang Idul Fitri yang akan di bulan depan, begitu Pak. Baik Pak Aris, dan untuk di CIMB Niaga Finance sendiri, jenis pembiayaan mana sebenarnya yang paling banyak diminati oleh debitur di periode kuartal 1 2023 ini melihat dari Januari datanya sampai Maret sekarang? Ya, kalau kita lihat hampir sepakat dengan Pak Madi bahwa kendaraan baru itu kita masih mempunyai kendala dari sisi supply-nya dikarenakan beberapa part yang memang cukup lumayan susah sekarang ini, sehingga ketersediaan unit kendaraan menjadi masalah di perusahaan pembiayaan juga. Jadi akhirnya bagaimana memastikan pertumbuhan itu terjadi, di CIMB Niaga Finance mencoba untuk men-shifting fokus kita sementara ini terhadap mobil bekas dan juga pembiayaan dana tunai. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 ini komposisi mobil pembiayaan mobil bekas di CIMB Niaga Finance itu dari 40% meningkat ke 41%. Kalau kita perbandingkan di tahun 2022, dan pembiayaan dana tunai untuk kebutuhan produktif, modal kerja, penambahan bisnis untuk menghadapi lebaran dan lain-lain itu cukup lumayan meningkat dari 38 ke 44%. Sedangkan untuk mobil baru yang biasanya memang di Januari dan Februari ini kita mempunyai berbagai macam permasalahan dengan supply dan lain-lain, cukup stagnan dari 22 ke 15%. Begitu Mbak Safrina. Baik Pak Aris, tadi menyambung apa yang juga tadi sudah sampaikan Pak Aris, jadi penjualan kendaraan baru ternyata masih memiliki kendala dari sisi pasokan. Tadi juga Pak Madi mengatakan kalau kredit mobil baru biasanya ada sisi lag time untuk menunggu. Nah ini dalam hal ini akankah ada kendala yang terbit dengan adanya kredit yang disalurkan, namun juga dari mobilnya juga masih harus menunggu dari sisi suplai pasokan. Seperti ini, sejauh ini seperti apa Pak Anda melihatnya? Biasanya pembeli... Silakan, biasanya pembeli itu baru bayar ketika mobil itu ready. Jadi mereka biasa kan baru booking fee aja. Sehingga kreditnya pun belum cair. Jadi biasanya mereka hanya komitmen kepada multi-finance tertentu, mereka sudah dapat line kreditnya, once mobilnya ready, multi-finance bayarkan kepada si dealer. Jadi saya kira itu sih nggak ada isu, cuma masalah lag-nya aja tadi. Ya, dan lag-nya itu sometimes, apalagi di awal-awal tahun biasanya produksi baru mulai. Karena banyak pembeli yang mau menunggu produksi tahun yang baru, tahun 2023. Sehingga mereka baru dapat mungkin nanti di Maret, April, dan berikutnya. Baik, jadi memang tidak ada masalah dalam hal penyaluran kredit, tapi lebih kepada lag-nya itu sendiri. Saya kira kreditnya sih semua bank, bank maupun multi finance saya kira cukup liquid ya. Cukup liquid ya dalam. Dan antusias untuk menyalurkan. Baik.